alihi wa sahbihi wa mawala hawla wa la quwwata illa billah. Wa bizakah ada aqwala walaupun la tujzi'u qimatun wa la mu'ibun wa musawwisun wa mawlulun. Setelah kita membahas tentang wajibnya membayar zakat ketika dari zakat fitrah, ya. Infadula al-qutin, ya, ketika wa andain, ketika harta yang kita miliki ini melebihi dari biaya hidup atau kebutuhan pokok, baik untuk diri kita ataupun orang-orang yang ditanggungnya pada malam Idul Fitri atau hari raya Idul Fitri, baik itu dari pakaian, tempat tinggal. Harta tersebut harus melebihi dari itu semua, dan juga dari hutang yang dimilikinya, ya, alal muqtamad, menurut qaul yang muktamad, melebihi dari hutangnya. Berarti kalau orang memiliki hutang yang melebihi dari harta yang dimilikinya, orang tersebut tidak wajib zakat fitrah. Namun sebagian ulama mengatakan tetap wajib membayar zakat fitrah, ya, harus melebihi dari kebutuhan hidupnya dan orang-orang yang ditanggungnya, dari makanannya, kemudian pakaian, tempat tinggal, dan melebihi dari hutangnya. Yang dikeluarkan yaitu 1 sok atau 4 mud atau 2,5 kilo beras kalau makanan pokok dari wilayah kita, menurut mayoritas ulama dari mazhab Syafi'i dan mazhab Maliki. Namun menurut mazhab Hambali, mazhab Hanafi, 1 sok itu sama dengan 3,8 kilo, lebih besar lagi, ya, bilangannya atau hitungannya atau takarannya. Nah, kemudian di sini farbun la tujzi, ya, tidaklah mencukupi qimatun nominal dari makanan pokok. Jadi dalam masalah baru zakatul fitr, mazhab Syafi'i harus menggunakan makanan pokok, tidak bisa diganti dengan qimahnya, nominal dari makanan pokok itu sendiri. Dan ini menurut mayoritas ulama, karena kan zakat fitrah ini termasuk dari ta'abbudiyun, satu hal yang sifatnya seseorang hamba harus tunduk dan patuh atas perintah Tuhannya. Ketika mengeluarkan zakat fitrah, dia harus menggunakan makanan pokok, tidak bisa diganti dengan nominal harga dari makanan pokok itu sendiri. Ini menurut mayoritas ulama dan juga mazhab Syafi'i yang kita anut. Namun di antara mazhab yang lainnya ada yang memperbolehkan, di antaranya adalah mazhab Imam Hanafi. Di dalam kitabnya dijelaskan ajaza al-Hanafiyah bi ikhrajil qimah, ya. Beliau memperbolehkan mengeluarkan qimah dari makanan pokok untuk membayar zakat. Alasannya fa'innahu yahsulu biha aghna al-fuqara, karena dengan membayar zakat menggunakan nominalnya ini sudah dikatakan aghna al-fuqara, memenuhi kebutuhan orang-orang fakir. Begitu juga menurut sebagian ulama Malikiyah, di dalam kitab Qurratul Ain lil Ulama'il Haramain dikatakan mas'alatun in akhraja qimatas darahima aw dhahab yujzi'u tapi ma'al karahah, ya, apabila seseorang mengeluarkan nominal atau qimah dari 1 sok, baik dirham ataupun emas, maka hal tersebut telah dikatakan cukup, tapi dihukumi makruh, kama qala Adar diriyu Imam Dardiri. Nah, ini dua ulama yang memperbolehkan. Maka ketika kita mazhab Syafi'i ternyata ada kasus pengeluaran zakat fitrah dengan menggunakan qimah, nah, bisa kita arahkan kepada dua pendapat ini. Ya, yang lebih cocok, ya, adalah pendapat sebagian ulama
Maliki, karena satu sok dari ulama Maliki sama dengan satu sok dari ulama Syafi'i. Karena kalau kita mengikuti Imam Hanafi, satu soknya akan berbeda, ya. Maka ketika kita taklid kepada sebagian ulama Malikiyah, nah itu sudah mencukupi dengan qimah satu sok yang sama dengan satu sok madzhab Syafi'i. Di situ tetap terjadi adanya talfik, mencampur adukan pendapat para ulama. Ya, mayoritas ulama tidak memperbolehkan adanya talfik, namun sebagian ulama Maliki, ya, pendapat ulama Maliki bahwa mencampur adukan masalah yang ada dari pendapat ulama ini ada yang memperbolehkan, ya, yang sekitar dengan kaitannya ubudiyah, yang di dalam dijelaskan masalah tentang talfik, ya, fasyartu adami talfik hadal mu'tamad wal mu'tamad. Ini adalah pendapat yang mu'tamad indana wal hanafiyah, menurut kami madzhab Syafi'i dan madzhab Hanafi. Tapi wa amma indal malikiyah fa yajuzu at-talfik bil ibadah. Menurut ulama Malikiyah diperbolehkan adanya talfik. Maka ketika kita membayar zakat atau ada masyarakat yang membayar zakat dengan qimah satu sok, yang qimahnya ini seharga satu sok dari madzhab Syafi'i, sah dengan kita mengikuti sebagian pendapat ulama Maliki. Tidak perlu mengikuti pendapat Hanafi yang qimahnya ini lebih tinggi. Nah, itu kan biasanya terjadi perbedaan nanti. Terjadi talfik, tetap terjadi talfik. Nah ini, ya. Kemudian far'un la tujzi'u, tidaklah mencukupi qimatun nominal dari satu sok, ya, menurut kaul yang mu'tamad. Wala mu'ibun, dan juga tidak makanan pokok yang cacat atau yang rusak. Wa musawwisun, dan juga tidak mencukupi makanan pokok yang sudah kutuan atau uleran, ya, yang sudah tidak layak. Wa mablulun, dan juga makanan pokok yang masih basah. Ai illa in jafa, maksudnya kecuali apabila sudah kering apa madlul. Ai illa in jafa, maksudnya ketika sudah kering apa madlul, wa ada, dan kembalinya mablul, ya, makanan pokok yang masih basah tadi. Wa ada li sholahiyatil iddikhari, pada sifat pantas untuk disimpan, ya, layak untuk disimpan. Dia kembali sudah kering, kemudian juga layak untuk disimpan. Wal iktiyati, dan layak untuk dikonsumsi. Maka kalau makanan pokok yang tadinya basah kemudian menjadi kering dan pantas untuk disimpan dan layak untuk dikonsumsi, sah mengeluarkan zakat dengan makanan pokok tersebut. Wala tibara, dan tidak ada pengiktibaran, itu wujud, ya, tidak ada ibrah, tidak ada pengambilan liktiyatihi, pada, ya, mengambil makanan pokok untuk membayar zakat, ya, ahlul balad al-mablula, ya, pada perkara yang masih basah, tidak ada nilai atau tidak ada ukuran. Membayar zakat dengan menggunakan makanan pokok yang masih basah, tidak ada timbangan iktibar. Illa anfaqdu, kecuali apabila tidak adanya, ya, tidak adanya kut, ya, makanan pokok tersebut, ghairahu, yang selainnya mablul, kecuali memang tidak ada makanan pokok yang layak kecuali yang masih basah tersebut, ya, ya juzu, maka diperbolehkan apa al mablul. Kalau memang adanya yang basah yang belum kering, ya, diperbolehkan. Wa haruma, dan diharamkan takhiruha, mengakhirkan zakatul fitr.
an yaumihi dari hari Idul Fitri, aidi maksudnya hari Idul Fitri, bila udrin dengan tanpa alasan. Haram mengakhirkan membayar zakat fitrah dari hari raya Idul Fitri dengan tanpa ada alasan. Nah, alasan yang diperbolehkan di sini dicontohkan seperti kaghaibati malin, seperti tidak hadirnya harta, hartanya belum ada gitu, masih di tangan orang misalkan, ya itu boleh. Mustahikun, atau tidak adanya mustahik, belum ada orang yang berhak untuk menerima, atau orang yang menerima sedang tidak ada, nah itu boleh untuk diakhirkan dari hari raya Idul Fitri, seperti hari selanjutnya boleh kalau memang ada udzur. Maka wajibu dan wajib al-qadha mengqadha fauran dengan sesegera mungkin. Alasannya li isyanihi, karena bermaksiatnya muakhir. Kalau dia mengakhirkan zakat fitrah dari hari raya Idul Fitri, maka wajib hukumnya bagi dia mengqadha dengan sesegera mungkin, karena dia dikatakan orang yang bermaksiat. Ya. Kemudian ya Allah ya Karim, wa yajuzu, dan diperbolehkan hukumnya. Apa yang diperbolehkan? Takjiluha, mempercepat pada zakatul fitr. Min awali Ramadhanin, dari awal bulan Ramadan. Boleh hukumnya kita menunaikan zakat fitrah pada awal datangnya bulan Ramadan atau di pertengahan, silakan. Waisatu, dan disunahkan, ya, apa Allah yu'akhkharu wala yu'akhkhara wala tu'akhkhara, dan waisatu, dan disunahkan apa Allah tu'akhkhar, tidak mengakhirkannya pada zakat fitrah, atau tidak diakhirkannya zakat fitrah anis sholatil aidi, dari sholat Idul Fitri. Sunnah pelaksanaan zakat fitrah ini sebelum pelaksanaan sholat Idul Fitri, berarti pada malam harinya. Balikrahu, akan tetapi dimakruhkan abadalika tu akhir anis sholatil aid, bahkan hukumnya makruh ketika kita mengakhirkan pembayaran zakat fitrah setelah pelaksanaan sholat Idul Fitri. Sunnahnya sebelum pelaksanaan sholat Idul Fitri. Nah, ya memang seperti itu. Yukrahu dzalik, dimakruhkan tuakhiru anis sholatil aid. Namun tusannu, disunatkan. Apa takhiruha, mengakhirkan zakatul fitr. Hukum asal seperti itu makruh ketika mengakhirkan pembayaran zakat fitrah dari sholat Idul Fitri atau setelah sholat Idul Fitri. Namun bisa disunatkan mengakhirkan liqtidari nahwi qaribin, karena alasan menanti semisal kerabat yang lebih membutuhkan untuk menerima zakat fitrah, ditunggu, ya. Au jarin, atau menunggu tetangga, ya tetangganya lagi pergi, pulangnya siang hari, berarti kan habis sholat Idul Fitri. Malam taghrib, dengan catatan selama belum tenggelamnya. Malam taghrib, selama belum tenggelamnya apa asyamsu, matahari, selama matahari belum tenggelam pada hari Idul Fitri. Sunnah diakhirkan ketika ada tujuan. Tujuannya apa? Diantaranya intidari nahwi qaribin au dari menanti kerabat atau tetangga yang memang membutuhkan, ya. Tapi catatan jangan sampai matahari tenggelam dari matahari yaumul Idul Fitri. Ini ya tentang zakat fitrah. Walhasil, jadi kesimpulannya anna lil fitrah khamsata awqat, bahwa bagi zakat fitrah ini memiliki 5 waktu, ya, di dalam pentasarufannya atau pengeluaran zakat fitrah, ya.
Waktu jawaz yang pertama yaitu waktu diperbolehkan. Kapan? Ketika awal bulan Ramadan. Waktu wujub yang kedua, waktu wajib kapan? Yaitu ketika tenggelamnya matahari dari akhir bulan Ramadan dan memasuki malam Idul Fitri. Itu waktu wujub. Kemudian waktu fadilah kapan? Yaitu waktu sebelum hari raya Idul Fitri. Ada waktu karohah, yaitu waktu setelahnya Idul Fitri, dan waktu kurmah, waktu melewati hari raya Idul Fitri atau tenggelamnya matahari hari pertama dari hari raya Idul Fitri. Nah, ini waktu-waktu daripada pengeluaran zakat fitrah, ya. Ya Allah ya Bakari, bismillahirrahmanirrahim. Faslun fi ada'iz zakah. Faslun, adapun pasal, satu pasal fi ada'iz zakat, di dalam menjelaskan membayar zakat. Fi ada'iz zakat, di dalam menjelaskan tentang membayar zakatul mal. Biada zakati, di dalam menjelaskan tentang membayar zakatul mal, zakat harta. Zakat harta berarti bisa harta dagang dan lain sebagainya. Yajibu, wajib hukumnya apa ada uhafa, ini ada yajibu membayarkan zakat, zakatul mal. Zakatu maksudnya zakat. Inkana walaupun ghayah, adanya itu alaihi, wajib atas syakhs, atas seseorang. Itu alaihi, wajib atas syakhs. Apa yang wajib? Dainun, hutang. Mustagrikun, yang bisa menghabiskan apa? Dain, ya. Walaupun orang tersebut memiliki hutang, yang hutang tersebut bisa menghabiskan hartanya. Halun, dan juga yang segera mungkin, ya, yang harus dibayar tunai. Ya, halun yang harus dibayar tunai berdai. Ya, tetap bagi dia wajib untuk membayar zakat walaupun dia memiliki hutang yang hutangnya ini bisa menghabiskan hartanya, dan hutangnya ini ya hutang yang hal yang segera untuk ditunaikan. Lillahi, baik hutang kepada Allah, auli adamiyin, atau kepada sesama manusia, baik hutangnya kaitannya kepada hakullah atau berkaitan dengan hakul adami. Contoh yang berkaitan dengan hakullah di sini kakafaratin nazar, kafarah orang yang bernazar. Nah, itu kan hakullah yang harus dia tunaikan. Kalau yang berkaitan dengan hakul adami, ya hutang piutang seperti biasa, walaupun hutangnya itu kaitannya dengan hakullah maupun hakul adami, walaupun hutangnya itu menghabiskan hartanya, ya. Maka fala yamna'u, maka tidaklah mencegah. Fala yamna'u, maka tidaklah mencegah apa adainu, hutang, wujub zakati, pada kewajiban zakat fil adhari, dalam qaul yang adhar. Jadi hutang ini tidak mencegah ya orang yang berhutang dari wajib membayar zakat. Walaupun dia punya hutang, tetap bagi dia wajib untuk menunaikan zakat, baik zakatul fitr, ya menurut kaul yang selain utama, atau zakatul mal. Pembayarannya yajibu adauha fauran, dengan sesegera mungkin. Kalau memang sudah sampai satu nisab dan sudah 1 tahun dari harta yang dimiliki, maka segera untuk ditunaikan. Ya, karena kalau tidak segera ditunaikan, kemudian setelah itu hartanya habis atau hilang, maka orang tersebut memiliki tanggungan dari harta zakat yang harusnya dia keluarkan, karena dia ceroboh, tidak segera dia bayarkan zakatnya. Kebanyakan hartanya sudah 1 nisab, sudah sampai 1 tahun, dia belum bayar zakat juga, ternyata setelah itu bangkrut, dia punya tanggungan.
Ya, karena hukumnya membayar zakat itu alal faur, sesegera mungkin ditunaikan. Walau bimali sobiin, walaupun adanya ya zakat itu di dalam harta anak kecil, walaupun hartanya itu harta anak kecil, kalau memang sudah memenuhi ya wajib dikeluarkan zakatnya. Au majnunin, atau orang gila. Ya, alasan kenapa wajib membayar zakat alal faur, sesegera mungkin, ya lihajatil mustahiqina, karena butuhnya orang-orang yang membutuhkan ilaiha pada zakat. Anda menunda hak orang lain, ya, Anda menahan hak orang lain, maka hukumnya berdosa. Dan Anda kalau sampai rusak atau hilang, Anda bertanggung jawab menggantinya. Ya, bitamakuni, dengan mampu, ya, mampu minal adai, dari membayar. Dia punya kemampuan untuk membayar, tidak ada halangan sama sekali, ya, tidak ada alasan sama sekali yang bisa mencegah dia untuk membayar zakat sesegera mungkin. Maka fa'in akhara, ya, tapreknya, maka apabila mengakhirkannya siapa malikul mal, ya, orang yang memiliki harta yang sudah wajib untuk membayar zakat, ya, kok diakhir-akhirkan, ditunda-tunda. Fa'in akhara, maka apabila mengakhirkan siapa malik, asima, maka berdosa siapa malik, wa domina, dan menanggung siapa malik, intaliba, apabila rusak apa mal atau hilang dan lain sebagainya, ba'dahu, setelahnya, tamakun, setelahnya dia mampu, punya kuasa untuk membayar zakat. Kok ditunda-tunda pembayaran zakat, ya, nanti, maka orang tersebut dihukumi orang yang berdosa. Dan kalau harta tersebut sampai rusak atau hilang, maka orang tersebut memiliki tanggungan, memiliki hutang untuk segera dibayar, yaitu zakatnya yang belum dia tunaikan, walaupun dalam keadaan bangkrut. Salah dia karena dia menunda. Ini pahami nih, ya, kebanyakan begitu, orang ditunda-tunda, akhirnya hartanya habis, boro-boro untuk bayar zakat, ya, untuk diri sendiri saja akhirnya kekurangan. Dia punya tanggungan di hadapan Allah, dia juga berdosa karena menunda, karena dia menahan hak orang lain. Zakat itu kan hak para mustahik, ya, hak orang. Makanya di dalam kepemimpinan Sayyidina Abu Bakar, beliau, ya, memerangi orang-orang yang enggan membayar zakat, karena mengambil hak orang lain, bukan haknya si dia, ya, bukan hak si pemilik, bukan hak mustahik yang harus diambil, berhak untuk dikeluarkan, ya. Nah, ya, memang seperti itu. Asima wa dhamina, dia berdosa dan dia memiliki tanggungan atau wajib menanggung, ya, wajib membayar, ya. Tapi in akhara, apabila mengakhirkan siapa malik, lintidari qaribin, karena menanti pada kerabat, au jarin, atau tetangga, ya, yang membutuhkan, au ahwaja, atau orang-orang yang membutuhkan, au aslaha, atau orang-orang yang, ya, layak, lam yaksim, maka tidak berdosa siapa malik, lakinnahu, akan tetapi malik itu ya demanhu, menanggung siapa malik pada mal, dia memiliki tanggungan. Intalifa, apabila rusaknya mal atau hilangnya mal, harta tersebut nggak berdosa, tapi dia memiliki tanggung jawab kalau sampai hartanya hilang atau rusak.
Kalau memang diakhirkannya ini menunggu semisal kerabatnya atau tetangganya atau orang yang lebih membutuhkan atau orang yang pantas, ditunda-tunda, dientar-entar dulu itu pembayaran zakat, padahal dia sudah mampu dan sudah memenuhi syarat, sudah 1 tahun, sudah 1 nisab, duitnya udah dipegang, kok ditunda-tunda? Alasannya nunggu orang yang pantas atau yang berhak dan lain sebagainya belum ada. Ya, kok tiba-tiba rusak itu bandarnya, hilang itu bandarnya, maka dia punya tanggung jawab, punya hutang untuk membayar zakat walaupun ya harta tersebut hilang. Namun dia tidak berdosa, tapi dia punya tanggungan. Ini banyak orang punya tanggungan di hadapan Allah, ya, karena menunda-nunda di dalam membayar zakat. Punya hutang berarti itu orang punya contohnya kaman seperti orang atlawahu yang merusak siapaman pada mal, seperti orang yang merusak hartanya, dijual emasnya sehingga kurang dari 1 nisab, atau dijual kambingnya sehingga kurang dari hitungan 1 nisab, ya, padahal sudah 1 nisab, sudah 1 tahun, ya, tapi nggak mau bayar-bayar, ya, keburu kejual itu buat kebutuhan hidup, ya, buat kebutuhan hidup, dia punya hutang, dia punya tanggungan. Atau cerobohnya dia, bidabki mutlafin, di dalam menolak, ya, perkara yang bisa merusak anhu dari mal. Ceroboh naruhnya, sembarangan naruh, air diambil orang, kan namanya ceroboh, ya. Yang aturan dikeluarkan ditaruh dulu, naruhnya ceroboh lagi, tanggung jawab, ya, kepada para mustahik yang berhak menerima zakat. Tanggung jawabnya seukuran mana? Ya seukuran zakatnya, ya. Ya, dari zakat 1 nisab emas berarti 2,5%-nya, ya, dari harta yang hilang tersebut dia harus keluarkan, walaupun badannya sudah hilang, dia punya hutang. Contohnya nih, kaan wada'ahu, seperti meletakkannya pada harta, seperti meletakkannya dia pada harta, bi ghairi hirsihi, di dalam selain tempatnya harta, bukan pada tempatnya, naruhnya enggak pada tempatnya, sembarangan. Ba'dal khawli, setelahnya 1 tahun, naruh sembarangan emasnya, padahal sudah 1 tahun, sudah 1 nisab, enggak buru dikeluarin zakatnya, akhirnya dicuri orang, maka dia punya tanggungan hutang, yaitu sebesar, ya, harta zakat dari 1 nisab. Wa qabla tamakuni, dan sebelumnya tamakun, ya, mampunya dia membayar. Sebelum dia membayar keburu dicuri orang, ya, maka orang tersebut punya tanggungan bayar zakat walaupun hartanya sudah habis diambil atau kebakaran. Wa yahsulu, dan bisa hasil apa at-tamakkunu, mampunya dia membayar, ya. Jadi tamakun, mampunya dia membayar zakat, ini bisa hasil, bisa nampak, ya, pertama bihuduri malin wa yahsul, dan bisa hasil apa at-tamakkunu, kemampuan membayar zakat, bihuduri malin, sebab hadirnya harta, ghaibin, yang ghaib, ya, sairin, yang berjalan, yang tadinya hartanya di tangan orang, ya, nah kemudian kembali tuh ke tangannya dia. Nah, ini huduri malin, berarti malin hartanya sudah kembali ke dia, berarti orang tersebut sudah dikatakan tamakun, imkan, mampu untuk membayar. Berbeda hartanya masih di tangan orang tersebut belum dikatakan tamakun, berarti tidak wajib alal faur, memang bandanya belum ada. Nah, ini tamakun ini yang pertama sebabnya, yaitu hartanya sudah hadir, ada memang hartanya, baik dari
menyimpan di tangannya. Qarin atau menetapnya, mahal ya, bimahalin pada satu tempat, asyura yang sulit apa al-husulu, datang ilaihi pada mahal ya, atau tampil ya, mampunya dia untuk membayar zakat ini disebabkan harta tersebut sudah menetap pada dirinya ya sabitun fi mahallin wa huwa bintus sa'ir ya asra al-wusulai ila ma lahu al-qari ya wa taraza bihi amma idza sahula al-wusulaihi, ketika memang sulit untuk bisa mengambil harta tersebut, maka kalau memang seperti itu tidak wajib ya, hartanya sudah menetap pada dirinya yang tadinya sulit untuk diambil misalkan ya. Fa'il lam yahdur, maka apabila hartanya tidak datang atau tidak hadir, tidak berada padanya ya, fa'il lam yahdur, maka apabila tidak datangnya harta atau tidak beradanya harta padanya, lam yalzamhu, maka tidak wajib bagi malik apa al-adahu, membayar zakat min mahalin akhara, dari tempat yang lain. Kalau memang hartanya belum ada di tangannya, dia tetap tidak wajib membayar zakat pada tempat yang hartanya itu di tangan orang. Jadi naqdu zakah ya, sebagian ulama mengatakan tidak sah, namun sebagian ulama ini diperbolehkan. Dianya di sini tapi hartanya di Surabaya misalkan. Ini kan hartanya belum ada di tangan. Nah, ini tidak wajib zakat, namun sebagian ulama tetap wajib ya menakul zakat, memindah zakat bukan pada tempat yang dia tempati. Boleh. Wa in jawazna, walaupun memperbolehkan kami nakal zakati, pada memindah zakat, walaupun dalam masalah nakul zakat ini diperbolehkan, namun kalau memang hartanya belum ada ya nggak wajib. Kemudian tamakun ya, masih ke atas ataunya ya, mampunya dia membayar zakat, wa huduri mustahiqiha, dan sebab hadirnya orang-orang yang berhak menerima zakat. Bandanya udah di tangan tapi orang yang menerima zakat belum datang, nah berarti belum ada, nah, berarti belum dikatakan tamakun. Az-zakati maksudnya menerima zakat, wa huduri mustahiqiha, dan sebab hadirnya orang yang berhak menerima zakat. Zakati maksudnya zakat, awatihim, atas sebagian yang mustahik, huduri batihim, datangnya sebagian mustahik. Bahwa maka adapun malik itu mutamakinun, orang yang mutamakin ya, ketika huduri batihim, hadirnya hanya sebagian mustahik, maka si pemilik harta dikatakan mutamakin, orang yang mampu untuk membayar zakat, tetapi dinisbati, dengan dinisbatkan lihissatihi, pada bagiannya hanya pada sebagian dari barang mustahiknya. Kalau memang yang ada dari mustahiknya ini hanya separuh. Hatta lau talifat, sehingga apabila rusak apa mal, dominaha, maka mengganti siapa malik pada mal, sehingga kalau dia merusak harta tersebut dia wajib menggantinya pada sebagian harta dari mustahik. Wa ma faragin, dan beserta selesainya dia si malik pemilik harta ya, min muhimmin, dari perkara yang penting, diniin, yang berbangsa agama, atau duniawiin, atau yang berbangsa duniawi ya. Jadi ada zakat, membayar zakat ini alal faur, dan dia mampu tamakun ya, bil ada, mampu untuk membayar ya disertakan ma'al faragin. Nah di sana
dia telah selesai dari hal yang penting, baik dari masalah agama atau masalah dunia. Contohnya di sini seperti sholat, masalah agama. Dia sudah punya harta, sudah 1 tahun, sudah haul, kemudian sudah 1 nisab. Kan wajib bayar zakat alal faur, untuk segera dia bayarkan. Tapi dia belum sholat dulu, tuh, ya. Belum makan dulu. Belum mandi dulu, beres-beres dulu dan sebagainya, baru bayar zakat. Itu boleh, ya. Jadi faur ini ya ma'ah faragin, setelah dan juga selesainya dia maktubun ala huduri ma, ya, dia dikatakan mampu ketika hartanya sudah di tangannya dan dia sudah selesai dari urusan yang penting, baik dari urusan agama maupun urusan dunia, ya. Contohnya, ya, di sini dikatakan maktubun ala huduri malin, ya. Wa yahsulu atamakun bima dzukira bi khulwil malik, yaitu telah kosongnya dia pemilik harta min muhimmin dini, dari hal yang penting dari masalah agama, kasolatin, seperti sholat, udah sholat, wa dunyawiyan atau permasalahan dunia, akli, wa hamam, masuk kamar mandi dan sebagainya, beres-beres dulu dah, ya. Kaaklin seperti makan, wahamamin dan masuk ke kamar mandi, ya, baru dia sudah dikatakan orang yang mungkin untuk membayar zakat, ya. Wahululud dainin, ya, atau dengan, ya, apa namanya, hulul, pembayaran dari hutangnya, ya, pembayaran dari hutangnya min naqdin, baik dari emas atau arti tijaratin atau dari harta dagangan, ma'a qudratin, beserta dia mampu, alastifai, atas menagih pada hutang, ya. Jadi dikatakan tamakun, dia mampu untuk membayar zakat, ya, ketika yang pertama hartanya itu ada di tangannya, yang kedua orang yang berhak menerima zakatnya ada, yang selanjutnya dia sudah menyelesaikan urusan yang penting dari urusan agamanya atau urusan dunianya, kemudian yang selanjutnya ada hutang yang memang sudah jatuh tempo, sudah harus untuk ditagih, ya. Berarti kan hartanya sudah ada, walaupun itu masih di tangan orang, tapi sudah jatuh tempo, sudah pulul. Nah, ini dikatakan dia tamakun, ya, bandanya masih di tangan orang, tapi waktu utang ini sudah jatuh tempo, berarti dia sudah dikatakan tamakun ma'akudrotin, beserta dia mampu untuk menagihnya. Dia mampu menagih walaupun hartanya belum di tangan orang yang mengutang pada dia, tapi udah jatuh tempo dan dia mampu menagih, maka dia dikatakan tamakun bil ada, ya, dikatakan mampu untuk membayar zakat. Biarkana gambarannya bagaimana, ya, wahulul dainin ma'akudro, ya, sudah jatuh temponya hutang yang dia miliki atau hutang orang lain yang dia hutangi dan dia mampu menagihnya. Gambarannya bagaimana? Biarkan dengan gambaran adanya dain, hutang tersebut itu ala maliin, atas orang yang kaya, hadirin yang hadir, ya, badirin yang menyerahkan hartanya, harta yang akan dibayarnya dari hutangnya, ya. Ya, yang hutang orang yang mampu, udah gitu orangnya ada, udah gitu beriktikat pengen bayar, walaupun bandanya belum di tangannya, dia sudah dikatakan orang yang tamakun ada, orang yang sudah dikatakan segera untuk membayar zakat dari zakat ya, walaupun hartanya belum di tangannya, masih di tangan orang lain yang berhutang dengannya, tapi hutangnya sudah wayahnya untuk dibayar. Dan orang yang berhutangnya ini memang orang yang mampu dan hadir serta memang beriktikat pengen bayar. Atau aujahidin, atau orang yang menolak,
au jahilin, atau yang menolak siapa maliin, dia kaya tapi dia menolak untuk membayar, ogah-ogahan membayarnya. Namun alaihi, yang itu atas jahil, bayyinatul, adapun bukti, namun ada bukti orang yang kaya tersebut menolak ingkar atas hutangnya, ya, namun ada saksi dan bukti yang menguatkan bahwa dia punya hutang ke kita, gitu ya, ke orang yang wajib zakat. Ada bukti, ada saksi, walaupun dia menolak, ya, mengelak bahwa dia punya hutang, tapi ada bukti, ada saksi. Nah, itu tetap dikatakan orang tersebut yang punya hutangnya, yang menghutangi, dia sudah dikatakan tamakun, ya, bil ada, walaupun hartanya tidak di tangannya, hartanya di orang lain yang berhutang kepadanya, walaupun orang tersebut yang berhutang ini orang kaya tapi menolak bahwa dia nggak punya hutang, namun ada saksi dan bukti yang menguatkan bahwa dia berhutang, maka dia masih dikatakan tamakun bil ada. Paham nggak maksudnya, ya? Oh ya alamuhu, atau mengetahuinya, ya, qaul dain al jahid, adanya hutang pada orang yang mengingkari hutangnya, ya. Oh ya alamu, atau mengetahuinya pada hal tersebut siapa al qadi, pemimpin, ya, atau qadi ini mengetahui bahwa memang si fulan itu punya hutang sama si A, ya, namun dia menolak. Nah, tapi ada qadi, ya, yang mengetahui, itu juga dikatakan tamakun. Oh qadar, atau mampunya si malik, pemilik harta, pemilik hutang, ya, yang menghutangi, huwa ya malik ala khalasi, atas, ya, menagih pada hutang. Dia bisa memaksa, dia bisa menekan, dia bisa mengintimidasi kepada orang yang hutang padanya untuk membayar segera karena sudah jatuh tempo. Itu juga dikatakan tamakun bil ada, ya, ya. Jadi tayajibu ada, wajib membayar zakat dari zakat harta, zakat mal ini dengan sesegera mungkin, bitamakunin minal ada, dan dia memang mampu untuk membayar zakat. Tamakun bil ada, mampu membayar zakat. Nah, orang yang dikatakan mampu membayar zakat, pertama hartanya memang ada di tangan, bihuduri malin. Kedua, mustahiknya memang ada. Yang ketiga, ya, hululudin, atau dia hartanya nggak di tangannya, tapi di tangan orang lain yang berhutang kepadanya dan hutangnya sudah jatuh tempo, dan dia mampu menagihnya, ya, mampu menagihnya, ya, alasannya karena yang berhutang orang kaya dan dia memang punya itikat pengen bayar, orangnya ada. Atau orangnya kaya tapi dia menolak untuk bayar hutang, dia mengelak bahwa dia nggak punya hutang, tapi ada saksi, ada bukti yang menguatkan, dan lain sebagainya dari tadi pembahasan kita. Nah ini wajib, maka wajib apa ikhrajuz zakat, mengeluarkan zakat fil hali, seketika itu. Tapreknya dari kesimpulan di atas tadi, maka wajib bagi orang tersebut, ya, kesemuahan yang tadi di atas, untuk mengeluarkan zakat fil hali, seketika itu. Nggak boleh ditunda-tunda. Kalau ditunda-tunda hukumnya dosa. Kalau hartanya hilang atau rusak, dia punya tanggungan hutang zakat. Wa illam yakbadhu, walaupun belum menerimanya siapa malik pada dain, walaupun dia belum menerima dari hutang orang yang dia hutangi, ya, walaupun dia belum nanggepin duitnya, tetap dia wajib membayar zakat fil hal, seketika itu. Alasannya kenapa? Li'annahu, karena sesungguhnya malik itu qadirun, orang yang mampu ala qabdih, untuk menagih hutangnya, untuk menerima hutang yang, ya, yang di tangan orang, karena dia mampu tadi dengan alasan-alasan di atas. Walaupun bandanya belum di tangannya, ya, tetap dia wajib membayar zakat seketika itu karena dia mampu untuk menagihnya. Berbeda apa idza ta'azzara, adapun ketika sulit, tidak mungkin apa istifa'uhu,
menagih pada hutang biigsarin, baik disebabkan melaratnya orang yang berhutang, biigsarin baik sebab melaratnya orang yang berhutang, au matlin atau ya menunda-nundanya ya orang yang berhutang, au ghaibatin atau gaibnya orang yang berhutang. Amma idza ta'adzara, adapun ketika sulit apa istifa'uhu menagih hutangnya, biigsarin baik sebab susahnya melaratnya orang yang berhutang, au matlin atau menunda-nundanya orang yang berhutang, tar dulu au ghaibatin atau tidak hadirnya orang yang berhutang, au juhudin atau menolaknya orang yang berhutang, wala bayyinah dan tidak ada bayyinah bukti atas orang yang menolak tersebut. Saya nggak punya hutang mente, nggak ada buktinya, nggak ada saksinya, ya, ada hantunya, tapi dia menolak, ya. Maka mangsubi, maka seperti halnya ya hutang itu seperti barang yang digosok. Maka mangsubin, maka hutang itu seperti halnya barang yang digosok. Ya fala yalzamuhu, maka tidak wajib bagi malik apa al-ikhraju mengeluarkan zakat. Maka kalau kasusnya ta'adda, tidak mungkin untuk ditagih dengan alasan-alasan tadi, hukumnya seperti barang yang digosok, yaitu apa? Tidak wajibnya dia untuk membayar zakat illa in qabadu, kecuali sudah